Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4656 sampai bab 4658. Kakak, jangan terobsesi. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kami bertiga? Lebih baik kau melarikan diri bersama kami. Adik perempuan yang termuda menatap kakaknya dengan berlinang air mata dan memujuknya. Jangan bilang begitu. Sulit bagiku untuk memiliki perasaan hampir seperti ini. Bagaimana mungkin aku menyerah? Kita berdua, kakak dan adik, selalu menjadi sasaran intimidasi dan penghinaan. Kali ini aku bisa bergabung dengan keluarga Qiu. Aku akan bisa berjalan mendatar di kota binatang. Mari kita lihat siapa yang berani menggangguku. Adik, jangan khawatir, sebentar lagi aku akan melakukannya dengan cepat agar adik tidak merasa sakit. Kakak laki-laki dari adik bungsu menatap ke arah adik bungsunya. Tatapan matanya penuh dengan dingin dan kejam. Apa kau masih manusia sialan? Kau bahkan ingin membunuh adikmu sendiri. Xiong Kuo menatap adik laki-laki adik bungsu dengan cara seperti itu. Dan langsung menjadi marah dan wajahnya merah. Karena memiliki saudara perempuan, Xiong Kuo lebih baik mati daripada membunuh saudara perempuannya sendiri. Ledakan. Kakak laki-laki dari adik bungsu itu langsung meninju Xiong Kuo, lalu berkata dengan dingin, "Diamlah, alasan aku membawamu ke sini adalah karena adikmu terlalu cantik. Sayang sekali jika aku membunuhnya seperti ini. Aku ingin menyelesaikan permainan sebelum membunuhnya." Mata kakak bungsu bersinar dengan keserakahan dan kekejaman saat dia mendorong Xiong Gao ke samping dan melangkah mendekati Xiong Ying. Xiong Ying melangkah mundur dengan ketakutan, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia menarik erat tangan adik bungsu, sementara adik bungsu memohon dengan suara gemetar, "Kakak, tolong, biarkan mereka pergi. Mereka semua tidak bersalah." Kau akan bertindak seperti itu kepada adikku? Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu. Aku bersumpah. Xiong Gao melihat kakak dari si bungsu hendak mendekati adiknya. Dia gemetar karena marah dan mendesis keras. Namun tidak ada cara baginya untuk menghentikannya. Kekuatan spiritual dalam diri mereka bertiga telah lama tersegal. Dan saat ini mereka hanyalah orang biasa. Adik bungsu, minggirlah dari hadapanku. Kalau saja kau bukan adikku, aku pasti sudah bermain denganmu. Memberikanmu pada Chen Ping, sungguh kerugian besar. Aku juga mengira anak itu punya latar belakang yang dalam, bisa makan dan minum bersamanya, tapi tidak menyangka dia bukan apa-apa. Kakak dari adik bungsu mendorong adik bungsunya, hingga adik bungsu terjatuh dengan keras ke tanah. Melihat kakaknya, air mata adik bungsu mengalir deras seperti hujan. Saat ini hatinya seperti ditusuk pisau. Demi menyelamatkan kakaknya sendiri, dia sudah bersusah payah. Tapi tidak disangka kalau kakaknya ternyata orang seperti ini. Anehnya, bahkan tubuh mereka sendiri berpikir, babi dan anjing lebih buruk dari itu. Kakak laki-laki dari adik perempuan termuda itu menatap Xiong Ying, sudut mulutnya membentuk senyum dingin, mengulurkan tangan dan meraih Xiong Ying, "Dasar binatang buas. Kami tidak akan membiarkanmu pergi." "Hahaha, aku ini binatang buas, jadi apa? Si cantik besar sepertimu, aku belum pernah memainkanmu sekali saja, bahkan jika aku mati, itu sepadan." Setelah berkata demikian,
kakak dari adik bungsu itu pun menerkam Xiong Ying dengan satu tangannya. Xiong Ying tak dapat menghindar karena ditekan oleh kakak dari adik bungsu itu di bawah tubuhnya. Mata kakak dari adik bungsu merah padam, terus-menerus merobek pakaian Xiong Ying. Xiong Ying berjuang mati-matian, berteriak minta tolong. Tetapi di hutan belantara, siapa yang bisa menyelamatkannya? Xiong Gao melihat adiknya dipermalukan, secercah tekad terpancar di matanya. Dia tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan mampu melawan adik bungsunya. Tetapi keinginan untuk melindungi adiknya membuatnya mengeluarkan keberanian yang tak tertandingi. Dia dengan keras melepaskan diri dari rasa terikat yang ditimbulkan oleh kekuatan spiritual yang tersegal, dan meskipun kekuatan itu lemah, itu sudah cukup baginya untuk bergerak. Bersumpahlah demi garis keturunanku untuk menjaga sampai mati. Xiong Gao meraung pelan, seolah-olah suatu kekuatan kuno telah bangkit dalam tubuhnya. Matanya langsung berubah menjadi merah tua, dan ada kilatan api samar di sekujur tubuhnya. Ini adalah kekuatan penjaga yang berasal dari leluhurnya, yang bangkit di saat kritis. Ketika kakak bungsu melihat ini, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya, tetapi kemudian digantikan oleh senyum dingin. Dengan kekuatan sekecil ini yang kamu miliki, kamu masih ingin menghentikanku. Dia dengan jijik mengayunkan telapak tangan, langsung mendorong Xiong Gao ke belakang. Xiong Chuo, yang baru saja terbebas dari ikatannya, belum pulih sepenuhnya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kakak, berhenti, berhenti, adik perempuan yang termuda berlari mendekat, sambil mati-matian menarik kakaknya agar melepaskan Xiong Ying. Sekarang kakak laki-laki dari adik bungsu ada di atas kepala, di mana mungkin untuk menempatkan Xiong Ying. Minggirlah. Kakak laki-laki dari adik bungsu itu menampar telapak tangannya dan langsung melemparkan adik bungsu itu ke udara. Tubuh adik bungsu itu jatuh terguling-guling ke tanah sambil menyemburkan darah. Akan tetapi kakak laki-laki dari adik bungsu itu bahkan tidak menoleh sedikit pun, hanya fokus pada Xiong Ying yang ada di bawahnya. Pada saat ini, Chen Ping mendengar suara samar pertolongan. Alisnya langsung berkerut. Karena dia mendengarnya, itu suara Xiong Ying. Hanya terlihat pakaian Chen Ping bergerak tanpa ada angin, dan segera setelah itu, gunung-gunung dan hutan di sekitarnya juga bergema dengan suara desiran angin, dan dedaunan pepohonan pun ikut bergetar bersamanya. Chen Ping mulai melepaskan kekuatan asal angin, suara angin aneh tiba-tiba terdengar, dan hutan pegunungan yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi sangat berangin dengan dedaunan beterbangan. Kakak dan adik tertegun, gerakannya tanpa sadar terhenti. Seketika itu juga ia terkejut ketika mendapati hembusan angin kencang di sekelilingnya kini telah berubah menjadi bilah angin yang bergerak ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Kakak dan adiknya terkejut, terus menghindari bilah angin, dan tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menyerang Xiong Ying. Melihat hal itu, Xiong Ying pun buru-buru bangkit dan berlari ke arah adik bungsu. Adik bungsu, adik bungsu, Xiong Ying khawatir terhadap keselamatan adik bungsu. Xiong Ba menatap bilah angin yang tiba-tiba berhembus, penuh keterkejutan. Dia tidak mengerti hembusan angin yang tiba-tiba ini. Bagaimana bisa ada bilah angin? Ini jelas badai yang diciptakan oleh seseorang, dan bilah angin ini pasti dikeluarkan oleh pihak lain. Tetapi siapa sebenarnya yang membantu mereka di tempat ini? Tepat ketika Xiong Gao tidak dapat menebak siapa yang membantu, sesosok tubuh perlahan muncul. Tuan Chen melihat orang yang datang, Xiong Kuo sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau itu adalah Chen Ping.
Xiong Ying dan adik bungsu pun langsung gembira sambil menitikkan air mata di mata mereka setelah melihat bahwa Chen Ping lah yang datang. Kakak laki-laki dari adik bungsu juga sedikit tercengang, menatap Chen Ping dengan tidak percaya. "Bukankah kau tersedot ke dalam labu itu dan terperangkap di dalamnya?" Tanya adik laki-laki si bungsu dengan nada tak percaya. Pada saat ini, Qiu Tintu, Master Luan, dan Qian Yu juga ikut mengejar. Hembusan angin kencang tadi juga membuat hati beberapa orang bergetar. Pada labu yang pecah itu masih saja ingin menjebakku, sungguh bodoh. Jika bukan karena asal-muasal angin di dalam labu itu, aku sudah keluar sejak lama. Chen Ping berkata sambil tersenyum meremehkan. Ketika Tuan Luan mendengar perkataan Chen Ping, wajahnya seketika memerah dan pucat. Dia baru saja membanggakan bahwa labu miliknya sangat kuat, dan sekarang dia langsung ditampar. "Tuan Luan, cepatlah bentuk formasi, tangkap dia." Kakak dari adik bungsu menatap Guru Luan dan berkata. Akan tetapi, Tuan Luan itu tidak memperhatikannya, malah menatap Chen Ping dengan ekspresi serius. Chen Ping melirik Xiong Ying. Saat ini, pakaian Xiong Ying telah robek, dan potongan-potongan besar kulit putihnya terekspos keluar. Kulitnya halus dan lembut, seolah-olah direndam dalam susu. Selain pipi Xiong Ying yang sedikit merah, yang membuat Chen Ping melihatnya, ada juga darah yang mengalir. Tak heran kalau si kakak dari adik bungsu pun tak kuasa menahannya. Dan saat ini, kakak dari adik bungsu tampak agak kacau. Sudut mulutnya masih mengalir darah, dan wajahnya bahkan lebih pucat dan tak terbayangkan. "Ini semua perbuatannya?" Chen Ping bertanya pada adik bungsu dan Xiong Ying. Kedua gadis itu mengangguk dengan agresif, yang membuat Chen Ping langsung terbakar amarah. Kita harus tahu bahwa misi telah berusaha keras untuk menyelamatkan saudaranya. Tapi pada akhirnya, hasilnya akan seperti ini. "Kamu pantas mati." Chen Ping menatap kakak laki-laki dari adik bungsu dan mengucapkan 3 patah kata sambil menggertakkan giginya. Hanya dengan 3 kata itu, tubuh kakak dari adik bungsu gemetar ketakutan. Dia pun bergegas bersembunyi di belakang Qiu Tu dan Guru Luan itu. Chen Ping melangkah maju selangkah demi selangkah ke arah kakak laki-laki dari adik bungsu itu. Aura yang mengerikan di tubuhnya membuat kakak laki-laki dari adik bungsu itu tertekan hingga tidak bisa bernapas sama sekali. "Minggirlah," Chen Ping berkata dengan dingin kepada Qiu Tu dan Tuan Luan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Qiu Tu membeku, ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tetapi merasakan niat membunuh di tubuh Chen Ping, dia akhirnya menutup mulutnya dan perlahan menjauh dari tubuhnya. Tuan Luan pun bergegas menghindar. Mereka tidak mungkin bergerak bersama Chen Ping saat ini demi kakak dari adik bungsu. Dapat dikatakan bahwa saudara laki-laki dari adik perempuan yang termuda bahkan tidak sebaik seekor semut di mata mereka. Tuan Qiu, kakak dari adik bungsu tercengang, bergegas meminta bantuan, tetapi Qiu Tu itu bahkan tidak melihatnya. Kakak dari adik bungsu melihat Qiu Tin dan Guru Luan sama-sama meninggalkannya. Ketakutan di hatinya bagai gelombang pasang. Ia mundur maju mundur sampai tidak mampu mundur lagi, menyandarkan punggungnya pada sebuah batu besar, wajahnya sepucat kertas, matanya dipenuhi keputusasaan dan kepanikan. Kakak ipar, tidak. Chen Ping, kau lepaskan aku. Aku salah, aku seharusnya tidak menyentuh Xiong Ying, dan terlebih lagi,
Aku seharusnya tidak mengabaikan kasih sayang kakak dan adik. Suara saudara laki-laki dari adik bungsu itu bergetar, nadanya penuh permohonan dan penyesalan. Namun, Chen Ping tidak tergerak oleh hal ini. Tatapan matanya sedingin es, seakan-akan dia ingin membekukan kakak laki-laki dari adik bungsu itu seluruhnya. Kesalahanmu, tidak ada satu kalimat pun yang dapat menebusnya. Yang kau sakiti bukan hanya Xiong Ying dan adik perempuanmu, tapi juga jiwa dan kemanusiaanmu sendiri. Suara Chen Ping dingin dan kejam, seolah-olah saudara laki-laki dari adik bungsu telah dijatuhi hukuman mati. Ketika saudara laki-laki dari adik bungsu mendengar hal itu, dia begitu takut hingga kakinya lemas dan dia jatuh berlutut dengan bunyi plop. Kakak salah, selamatkan aku, selamatkan aku. Kakak laki-laki dari adik bungsu hanya bisa menoleh ke arah adiknya saat ini. Adik bungsu memandang penampilan kakaknya dari samping, air matanya kembali menetes. Dia merasa sakit hati dengan perilaku jahat kakaknya dan takut dengan tekad Chen Ping. Dia tahu bahwa saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia memohon, dia tidak akan dapat mengubah keputusan Chen Ping. Chen Ping, aku bersedia menggunakan hidupku untuk menukar nyawa saudaraku. Aku hanya memohon padamu untuk memberinya kesempatan untuk mengubah perbuatannya. Adik bungsu tiba-tiba berlutut dan melipat tangannya, matanya penuh doa. Adik perempuan yang termuda tidak mungkin berbuat nekat dan kejam seperti itu kepada kakaknya. Lagi pula, itu adalah kakaknya sendiri. Adik perempuan yang termuda tidak mungkin menyerah. Warna Chen Ping sedikit melambat, tetapi kemudian menguat lagi. Adik bungsu, aku mengerti kebaikanmu, tetapi keadilan dan dosa tidak dapat disamakan dengan perasaan pribadi. Perilaku kakakmu sudah menyentuh batasku. Setelah berkata demikian, sosok Chen Ping bergerak, bagaikan hantu yang muncul di hadapan kakak laki-laki sang adik bungsu. Satu tangannya terangkat pelan, kilat menyambar di tengah telapak tangannya. Itulah serangan mematikan yang hendak dilancarkannya. Tidak, jangan. Chen Ping, aku salah, aku benar-benar salah. Kakak dan adiknya berteriak putus asa, namun semuanya sudah tidak dapat ditebus lagi. Dalam sekejap petir, tubuh saudara Misi terbakar seluruhnya. Yang tertinggal hanya pakaian hangus dan bau hangus yang memenuhi udara. Hidupnya pada saat ini benar-benar berakhir. Chen Ping menarik tangannya dan menatap Misi dengan tatapan rumit. Saya harap kejadian ini akan memberimu pelajaran bahwa keserakahan dan pikiran jahat dalam sifat manusia, jika dibiarkan, akan menyeret orang ke jurang. Ada orang yang bisa dimaafkan kesalahannya, tapi ada juga yang tidak bisa dimaafkan. Jangan salahkan aku. Adik perempuannya yang paling muda saat ini hanya bisa menangis tak berdaya. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkan Chen Ping? Ini malah menyalahkan kakaknya sendiri. Di samping Qiutu dan Master Luan, menatap hilangnya adik bungsu mereka, ekspresi wajahnya menjadi semakin muram. Cara dan kekuatan Chen Ping memengaruhi persepsi mereka berulang kali. Pada saat ini, yang paling ditakutkan adalah Qian Yu. Dia mengira dengan membelot dari keluarga Qiu, dia bisa menjadi kaya dan terkenal, baju brokat dan makanan giok. Tetapi sekarang tampaknya semuanya salah. Dia menyesal telah setuju bekerja sama dengan keluarga Qiu, dan mungkin juga menolak bekerja sama dengan Chen Ping untuk menambang batu roh abadi. Namun sekarang ia menyesal, semuanya sudah terlambat, ia tidak tahu hasil apa yang bakal menantinya.
Qian Yu mengarahkan pandangannya pada Qiu Tintu dan Master Luan. Dia tahu bahwa Chen Ping pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi. Sekarang dia hanya bisa meminta bantuan kedua orang ini. Bersambung.